Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channelku Arjuna Gosong. Untuk teman-teman yang ingin support aku dengan cara subscribe ya. Oke, kali ini kita belajar kenapa kita tidak butuh probiotik botolan. Singkatnya, daripada buat beli probiotik botolan, mending teman-teman uangnya itu dibelikan bakso di warung baksoku ya. Bercanda, aku bukan penjual bakso. Yuk kita belajar. Jadi probiotik botolan, ini saya coret. Gini teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat gambar ini, kira-kira lebih duluan mana teman-teman ya? Antara alam atau hutan yang tumbuh, pohonnya gede-gede menjulang tinggi, bagian bawahnya itu banyak sampah daun kering yang lapuk kemudian jadi humus, menjadi tanah dan dimakan lagi sama tanaman itu, atau lebih duluan hidupnya para ilmuwan teman-teman. Manusia dan tumbuhan itu hidupnya lebih dulu tumbuhan, adanya diciptakan sama Tuhan, itu duluan alam. Artinya kalau disuruh pinter-pinteran, ini sebenarnya dalam bertani itu lebih pinter alam teman-teman. Ilmuwan itu hanya sebatas mengamati teman-teman. Bahkan mikroorganisme, ilmuwan itu tidak bisa menciptakan teman-teman. Hanya bisa mengamati dampaknya. Nah, ilmuwan itu kalau menurut aku saat ini itu murni, ada juga yang di endorse perusahaan. Ini istilah aku sendiri yang bikin ya. Maksudnya kayak aku ini pinter digunakan untuk dalam tanda kutip marketing. Oke. Mereka bisa saja mengklaim bahwa bakteri ini, jamur ini bisa digunakan untuk mensupport kehidupan tanaman budidaya dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ilmuwan itu tahu, sedangkan interaksi bakteri yang ada di dunia ini itu banyak banget. Kok tiba-tiba banyak ilmuwan yang mengklaim bakteri ini yang bisa support tanaman. Padahal yang ada di hutan itu beragam jenis bakteri dan funginya, dan jamurnya itu beragam. Enggak dipilih-pilih, semuanya ada. Jadi apa ya? Kenapa enggak kita belajar dari alam saja gitu? Jadi ketika kita mau melakukan fermentasi teman-teman, maka bakteri apa yang perlu kita masukkan, jamur apa yang perlu kita masukkan ke dalam media, ya bakteri dan jamur yang berada, intinya mikroorganisme yang berada di sekitar tanaman, di hutan ataupun di kebun yang tidak pernah kena pupuk kimia, yang serasah daunnya itu melimpah. Kalau teman-teman ambil daunnya sama rantingnya yang mulai lapuk beserta tanahnya yang nempel di humus daunnya ini, maka teman-teman udah ambil ratusan juta itu ya, bakteri, jamur dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk memfermentasi bahan organik. Misalkan teman-teman cari kotoran hewan, terus rumput gulma, atau bisa juga daun ya, daun dari sini kita bawa pulang, kita kalau daun dari sini ya berarti kita nggak perlu intinya hanya melarutkan unsur hara yang ada di daun supaya larut di air, terus airnya buat nyiram tanaman, kan gitu aja. Kalau misalkan kita ambil rumput, kotoran, kita fermentasi, itu tujuannya sama, biar nutrisinya itu larut di air dan kita menggunakan starter dari mikroorganisme yang ada di sini. Simpelnya seperti itu teman-teman. Ya.
di hutan itu udah tanpa ada ikut campur tangan manusia loh. Mereka tumbuhannya bisa gede-gede loh. Tuh, ya kan? Terus kalau misalkan teman-teman mengamati di hutan itu tidak ada yang namanya disapu ya, tidak disapu, terus humus daunnya ini tidak dibakar. Kenapa? Karena sebenarnya tumbuhan itu menggugurkan daunnya, kelak daunnya ini menjadi tabungannya teman-teman, dimakan lagi sebenarnya. Jadi mumpung dia masih kuat, dia itu segera mencari unsur hara yang ada di dalam bumi, dimakan biar tumbuh gede. Terus daunnya yang udah jelek dijatuhin, gugur, ya kan? Ini juga bisa untuk melindungi dari suhu yang terlalu tinggi akibat paparan matahari, teman-teman. Kalau matahari itu kenceng ya, panas, maka media tanam atau tanah di sekitar perakaran ini suhunya naik. Kalau suhu naik, ini mempengaruhi akar tanaman. Nah, akan lebih bermasalah lagi teman-teman kalau tanahnya ini panas. Ketika ada bantalan atau ada semacam lapisan yang terbuat dari daun, maka panas ini diredam. Ya, selain itu juga akan menjadi makanan bagi pohon itu sendiri. Ini juga bisa mencegah penguapan air tanah, teman-teman. Daun-daun serasa seperti ini. Kalau dibakar bagaimana? Kita sebenarnya rugi, teman-teman. Kalau kita membakar sampah itu rugi. Karena nutrisinya atau unsur haranya itu banyak yang rusak, banyak yang hilang, menguap. Oke, jadi lebih baik seperti ini. Tapi emang kalau yang di sekitar rumah ya, di sekitar rumah atau di halaman rumah ditanami pohon. Tapi kalau seperti itu aku sarankan daunnya ini tidak dibakar, tapi ya tidak dibiarkan. Artinya ya tetap disapu ya teman-teman ya kalau di dekat rumah. Terus daunnya ini direndam seperti ini, ya kan? Atau langsung dikubur juga bisa teman-teman. Kalau di Jawa atau bahasa Jawa itu nyebutnya joglangan. Jadi di sekitar pohon itu ada joglangan gitu ya. Ini kalau nyapu itu dimasukin ke joglangan. Nanti kalau joglangannya udah penuh, lapisan atasnya ini ditutup sama tanah, kemudian bikin lagi joglangan di sisi sininya gitu. Jadinya daunnya ini sebenarnya tidak terbuang, cuma tidak terlihat berserakan gitu loh. Ya wes, gitu dulu teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Oke, konsep-konsep sederhana ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.